Pernah nggak sih ngerasa hidup ini jalan gitu aja? Kayak diatur sama kebiasaan dan kita cuma numpang doang, bukan jadi sopirnya. Nah, ternyata seorang filsuf dari 2400 tahun yang lalu tuh punya semacam toolkit yang pas banget buat kita ngambil alih kemudi itu lagi. Yuk, kita bongkar bareng-bareng pemikiran Socrates. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Kalau Socrates tiba-tiba muncul di sini sekarang, mungkin ini pertanyaan pertama yang bakal dia lempar ke kita. Hidup yang kita jalani sekarang ini beneran pilihan kita atau kita cuma ya ngikutin arus aja? Ini dia inti dari pemikiran Socrates. Dia nggak bilang hidup tanpa refleksi itu salah loh, tapi dia bilang itu tidak berharga. Wah, dalam banget kan? Ini seolah-olah bilang kalau tanpa introspeksi kita mungkin cuma ada tapi nggak bener-bener hidup. Jadi gini, sebelum Socrates, para filsuf itu sibuknya ngeliatin bintang, mikirin alam semesta. Tapi Socrates, dia melakukan sesuatu yang revolusioner. Dia putar balik teleskopnya, bukan lagi ngarah ke langit, tapi ngarah ke dalam, ke pikiran dan jiwa manusia. Buat dia, misteri terbesar itu bukan di luar sana, tapi di dalam diri kita sendiri. Intinya, Socrates percaya banget sebelum kita sok-sokan mau ngerti alam semesta, kita harus ngerti dulu cara kerja diri kita sendiri. Dia menempatkan manusia sebagai pusat dari semua pertanyaan penting. Nah, pendekatan inilah yang disebut antroposentris. Kenali dirimu. Dua kata ini yang katanya terukir di kuil Delphi jadi fondasi pemikiran Socrates. Dan ini bukan sekedar saran loh, ini kayak sebuah perintah. Perjalanan menuju hidup yang lebih baik itu nggak dimulai dengan nyari jawaban di luar, tapi dengan mulai ngajuin pertanyaan ke dalam. Oke. Kenali dirimu kedengarannya keren, gampang diucapin, tapi gimana caranya? Kayaknya PR besar banget ya. Nah, enaknya, Socrates tuh nggak ninggalin kita gitu aja, cuma dengan perintah. Dia juga ngasih kita semacam peta buat memulainya. Yang menarik, ide Socrates ini ternyata menginspirasi sebuah alat dalam psikologi modern yang disebut jendela Johari. Coba bayangin, kesadaran diri kita itu kayak jendela dengan 4 panel, ada area terbuka yang kita dan orang lain tahu, ada titik buta yang cuma orang lain lihat, ada area tersembunyi yang cuma kita yang tahu, dan ada area tak dikenal yang jadi misteri buat semua orang. Nah, tujuan dari pengenalan diri ini adalah untuk memperluas area terbuka kita. Gimana caranya? Ya dengan berani minta masukan dari orang lain buat menyinari titik buta kita, dan dengan mencoba hal-hal baru untuk menjelajahi potensi yang masih tersembunyi di area tak dikenal. Ini semua adalah proses untuk menjadi versi diri kita yang lebih utuh. Terus, buat apa sih repot-repot introspeksi kayak gini di dunia nyata? Jawabannya, praktis banget. Mengenal diri sendiri itu adalah kunci sukses di dua area paling penting dalam hidup kita, percintaan dan karir. Yuk kita lihat dampaknya. Coba deh, pikirin soal hubungan. Tanpa kenal diri, kita gampang banget milih pasangan cuma karena kesepian atau karena ekspektasi orang lain. Tapi kalau kita kenal diri, kita tahu nilai-nilai inti dan kebutuhan emosional kita. Kita berhenti nyari seseorang buat ngelengkapin kita dan mulai nyari seseorang yang beneran nyambung sama kita. Di karir juga sama aja. Tanpa kenal diri, gampang banget kita ngambil kerjaan cuma karena gajinya bagus atau kelihatannya prestisius. Dengan kenal diri, kita bisa secara sadar merancang jalur karir yang nggak cuma buat bayar tagihan, tapi juga bikin kita semangat dan puas. Kita beralih dari sekedar bekerja menjadi berkarya. Oke, setelah kita belajar ngeliat ke dalam, Socrates ngasih kita alat lagi buat ngeliat keluar. Ini semacam filter untuk menyaring semua kebisingan informasi di dunia modern. Sebuah cara untuk berinteraksi dengan dunia secara lebih bijaksana. Socrates mengusulkan sebuah tes yang super simpel tapi luar biasa kuat. Tes 3 saringan. Jadi, sebelum kita ngomong atau nge-share sesuatu, tanyain 3 hal ini ke diri sendiri. Pertama, apa saya yakin ini benar? Kedua, apakah ini baik? Dan yang ketiga, apakah ini perlu atau bermanfaat? Coba deh bayangin, kalau kita semua menerapkan filter ini sebelum ngepost di media sosial atau nyebarin gosip. Berapa banyak hoax, drama, dan energi negatif yang bisa kita hindari. Ini alat yang usianya ribuan tahun, tapi relevansinya malah makin kuat di era digital kayak sekarang. Dan inilah kesimpulan utamanya. Kita sering banget kan pengen ngubah dunia, benerin sistem, atau ngubah orang lain. Tapi Socrates ngingetin kita, titik awal dari semua perubahan yang nyata dan awet itu ada di dalam diri kita sendiri. Revolusi yang sesungguhnya dimulai dari introspeksi.
Jadi, perjalanan untuk mengenal diri ini bukan tujuan akhir ya, melainkan sebuah proses seumur hidup. Dan proses itu selalu dimulai dengan satu pertanyaan sederhana. Mungkin pertanyaan untuk Anda hari ini adalah, keyakinan apa tentang diriku yang selama ini belum pernah aku uji kebenarannya? Jawabannya bisa jadi akan mengubah segalanya.